Assalamualaikum lur, ya apa kabarmu, sehat-sehat kabeh kalian setanah air ya. Balik maneh ambek aku Mbah Icang yang hari ini ditemani sama Mbak Sartini, besar tinggi dan mumpuni. Ngidul film apa kita hari ini Mbak Sar? Kali ini kita ngidul film bergenre action kriminal drama yaitu Sicario tahun 2015, Mbak. Film yang sangat keren ini menceritakan tentang seorang agen FBI yang dipindahkan ke tim gabungan khusus untuk mengusut kartel yang meresahkan, Mbak. Namun seiring berjalannya misi, agen FBI ini semakin merasa banyak sekali kejanggalan yang ditutup-tutupi hingga akhirnya terkuaklah fakta yang sangat mengironiskan. Oh cakep, ini pasti filmnya ya Mbak ya. Jadi langsung aja kita ke komenan subscriber Mbak Sar. Titik pertanyaan lucu dari dulurku Febriansyah. Apa bener kalau kita pipis kena daun pisang jadi pepes? Emang kok ini subscriber ini pertanyaannya ada-ada aja nih. Jadi mikirkan saya ini konsepnya nggak begitu dong. Masa pipis di pisang jadi pepes? Terus kalau pipis kena calon mertua yang tidak memberi izin jadi pupus gitu. Mau nggak saya akan? Di sebuah komplek yang berlokasi di Arizona, gabungan tim SWAT dan FBI yang dipimpin oleh agen FBI yaitu Kit Messer juga Reggie Wayne mengepung rumah milik Manuel Diaz, letnan dari kartel Meksiko bernama Sonora. Tujuan mereka bukan hanya menangkap anggota-anggota kartel, tapi juga menyelamatkan Sandra yang menurut informasi berada di sana. Kamar demi kamar pun diperiksa, dan Kit terpaksa menembak seorang pria yang berusaha membunuhnya. Akibat tembakan itu, tembok pun berlubang dan Reggie melihat sesuatu yang janggal di dalam tembok tersebut. Ketika diobrak-abrik, ternyata isinya adalah mayat-mayat yang sudah membusuk. Baru mulai aja udah ngeri banget ya kan? Dan inilah Sicario atau pembunuh bayaran. Get down! Get down! We're the hostages! There's no one here. What the fuck? Total ada puluhan mayat di dinding rumah, lur. Entah apa motifnya dan entah di manakah Sandra berada. Atasan Kit yaitu Dave menganggap ini pasti adalah ulah Manuel Diaz, si petinggi kartel Sonora. Sementara itu polisi dan petugas polisi terus mengecek sekeliling rumah, termasuk gudang kecil di halaman rumah. Lalu, tiba-tiba Need phone cutter! Got 15 in this hall here, about 20 in the back bedroom. You found something? insiden mengerikan itu tersebar ke berbagai berita dan identitas mayat-mayat di sana masih dalam proses untuk dicari tahu. Dave bersama pejabat lainnya pun mengadakan rapat untuk membicarakan tentang pencarian dan penangkapan Manuel Diaz. Dave merekomendasikan Kit dan Reggie yang sudah bekerja sangat baik memimpin tim respon penculikan selama 3 tahun untuk dipindahkan ke tim gabungan khusus Departemen Kehakiman yang menangani kartel demi menangkap Manuel Diaz. Misi ini akan diawasi oleh Matt Graver serta rekannya yaitu Alejandro. So she's a thumper. Department is pulling an agent from the field. Escalated cartel activity. They need an agent with tactical experience like you. This is Matt Graver. He'll be leading the team. You want to be a part of this? I'll volunteer. 2 hari kemudian Kate pun pergi ke pangkalan udara dan akan terbang ke Meksiko bersama Matt juga Alejandro dengan jet pribadi Juragan 99. Sesampainya di perbatasan Meksiko, mereka bertiga pun diantar menuju pangkalan militer untuk mendapatkan pengarahan misi bersama sekelompok pasukan yang baru pulang dari misi di Afghanistan, juga kepolisian federal Meksiko. Pertama-tama misi mereka adalah menuju ke kota Ciudad Juarez untuk membawa adik dari Manuel Diaz yaitu Guillermo yang sudah ditangkap. Setelah briefing selesai, mereka semua pun langsung bersiap memakai armor dan membawa senjata, lalu OTW menuju TKP. Di sepanjang jalan, mobil-mobil polisi federal pun ikut melindungi dengan senjata-senjata beratnya. Juga banyak polisi-polisi yang berjaga di jalanan. Lalu setibanya di dalam kota Juarez yang asal kalian tahu aja lur, banyak sekali kriminal di dalamnya. Banyak pengedar-pengedar, banyak wanita hilang, baku tembak antar geng sering terjadi, dan hukum juga tidak terlalu berlaku di sana.
Bahkan ada pemandangan beberapa orang yang digantung terbalik tanpa endas karena telah bermasalah dengan kartel. Sesampainya di markas militer, mereka pun segera membawa Guillermo yang ditahan di sana. Perjalanan kembali ke Amerika pun segera dilanjutkan karena kota itu sangatlah berbahaya. Akan tetapi situasi semakin mencekam karena ada seonggok mobil polisi mencurigakan yang sempat mengikuti mereka. Lalu ketika masuk ke dalam tol untuk melewati perbatasan Meksiko, sayangnya jalanan macet gara-gara ada mobil mogok. Dan tak lama kemudian muncullah dua mobil mencurigakan dengan wajah-wajah pria yang jauh lebih mengerikan dari anak-anak STM. Kate dan kawan-kawan pun langsung mempersiapkan senjata dan akan bergerak begitu ada gelagat yang mencurigakan. Ternyata bener lur, salah satu dari mereka kepergok membawa senjata yang alhasil pasukan pun langsung mengepung mobil-mobil yang diduga akan menyerang. Dan yang terjadi, Yes, sir, his weapon out. Green Civic. Setelah musuh-musuh dibunuh, mereka pun segera pergi dari sana dan akhirnya berhasil kembali ke pangkalan militer Amerika. Kate pun emosi dengan insiden tadi karena penembakan seperti itu ilegal dan sangat brutal, apalagi di sana banyak warga sipil ya kan? Namun Matt mengatakan jika seperti itulah tugas yang harus diemban oleh Kate dan dia harus beradaptasi dengan cara kerja mereka. Setelah itu Alejandro mendatangi Guillermo yang sedang ditahan. Dia disiksa habis-habisan dan akhirnya memberitai informasi penting tentang suatu terowongan yang biasa digunakan untuk menyelundupkan narkoboy. An old buddy of yours, I bet you armor to him. Ahorita vas a ver lo que es conocer a Dios en tierra allá. Sepulangnya Kate, Matt, dan Alejandro ke Amerika, mereka pun dijemput oleh Reggie yang diminta mengantar ke suatu tempat. Ternyata Matt dan Alejandro menemui ratusan orang-orang imigran dari Meksiko yang baru saja melewati perbatasan dan sampai di Amerika, lalu ditahan untuk sementara. Dari ratusan imigran, Alejandro meminta orang-orang yang berasal dari wilayah Nogales, Meksiko untuk tetap berada di sana, sedangkan yang lainnya boleh melanjutkan perjalanan. Kate yang sejak awal bingung dengan segala situasi yang terjadi, apalagi Matt dan Alejandro selalu bersikap misterius, ditanya nggak pernah jawab dengan jelas lur, akhirnya dibantu oleh Reggie. Dengan tegasnya mereka berdua ingin dijelaskan apa tujuan misi yang sebenarnya, atau Kate akan mengundurkan diri dari tim gabungan khusus. Matt pun akhirnya menjelaskan bahwa menurut Guillermo terdapat seonggok terowongan di Nogales yang biasa dilewati untuk penyelundupan narkoboy ke Amerika. Itulah kenapa imigran dari Nogales dikumpulkan agar mereka bisa mendapat informasi di manakah lokasi terowongan itu berada. Lalu tujuan dari misi tim gabungan adalah untuk membuat kekacauan sebanyak mungkin hingga Manuel Diaz menemui bos sesungguhnya, yaitu Fausto Alarcon. Ya, Manuel Diaz hanya merupakan pancingan agar menemui sang bos utama lur. Dan tim gabungan bisa mengetahui di manakah lokasi markas Fausto yang selama ini begitu sulit dilacak. There's inner darkness. I want to know the objective where I walk, period. What areas near there migrants avoid can find the tunnel. That Manuel Diaz is called back to Mexico. El Verdugo. All right, we're good. Just don't keep us in the dark. Correct. Keesokan harinya mereka pun mendatangi pertemuan di sebuah kamar hotel yang merupakan markas operasi rahasia. Di sana terdapat warga-warga lokal Meksiko untuk menggali informasi lebih dalam tentang lokasi terowongan penyelundupan narkoboy. Setelah itu Matt dan kawan-kawan pun melakukan penggerebekan ke kurir-kurir Manuel Diaz yang baru setoran uang dari hasil pencucian ke bank. Dari tas yang orang-orang itu bawa terdapat gulungan-gulungan uang yang diikat dengan karet gelang pelangi. Meski Matt sudah mengingatkan agar jangan masuk ke dalam bank, Kate tetap masuk dan dia terekam oleh CCTV.
Tujuan Kate adalah mendatangi pihak bank untuk mengecek seluruh rekening Manuel Diaz yang ternyata setiap harinya kurir-kurir berbeda menyetorkan uang-uang hasil cucian sebanyak $9.000. Namun pelaporannya dimanipulasi agar tidak mudah terlacak dengan total uang yang sudah disetor sebanyak 17 jutaan dolar, lur, atau sekitar 270-an M rupiah. Rekening Manuel Diaz langsung dibekukan dan Kate berencana menggunakan data tersebut untuk menuntut Manuel Diaz lalu memenjarakannya. Akan tetapi Matt menolak karena tujuan misi mereka bukan menangkap Manuel Diaz, melainkan memancingnya agar menemui sang bos narkoboy yaitu Fausto. Smart. What? Doesn't show up as cash, it shows up as a negative loan. Called back to Mexico, that's jurisdiction in No one controls who deposits money in an account and we'll have that money back. Kate pun berusaha melapor ke atasannya Dave jika Manuel Diaz harus segera ditangkap dengan prosedur yang legal. Namun Dave sepakat dengan keinginannya Matt, lur, yaitu memancing Manuel Diaz menemui bosnya Fausto. Komplotan kartel ini akhirnya bereaksi karena banyaknya kekacauan yang terjadi sampai melakukan suatu kesalahan, dan barulah tim gabungan bisa menyerang kartel tersebut. Dari sana Kate dan Reggie pun lanjut minum-minum nutrisari rasa lengkuas untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian teman lama Reggie yaitu Ted yang bekerja sebagai polisi datang menyapa. Ted pun berkenalan dengan Kate. Obrolan mereka semakin nyambung hingga akhirnya mereka berdansa dan lanjut ke rumah Kate untuk berazalole. Namun ketika Ted menaruh kunci mobilnya di meja, terlihat gelang pelangi yang menjadi gantungannya. Jelas Kate sadar itu adalah gelang serupa yang ada di tas para kurir narkoboynya Manuel Diaz. Gak pakai lama, Kate langsung menyerang bahkan berusaha menembak Ted dan pertikaian pun terjadi. You did this. You did this. No. Bisa disimpulkan Ted adalah polisi korup yang telah disuap oleh kartel, dan Kate diincar oleh Manuel Diaz karena wajahnya terlihat jelas dari rekaman CCTV di bank, lur. Di lain sisi, Matt dan Alejandro sudah tahu jika Kate akan diincar komplotan Manuel Diaz karena wajahnya terlihat di CCTV. Maka dari itu mereka mengikuti Kate dan sengaja membiarkannya sebagai pancingan agar didatangi oleh orang suruhannya Manuel Diaz, yang mana itu adalah Ted, ya kan? Sementara itu Reggie merasa bersalah telah mengenalkan Ted ke Kate. Karena setahu Reggie, Ted adalah polisi yang baik. Namun siapa sangka ternyata Ted adalah polisi korup, lur. You used me as bait. I told you not to go in the bank. It's okay, Reg. He was afraid. I know. Ted yang sudah ditangkap pun disiksa habis-habisan untuk memberitahu apa misinya dan siapa lagi polisi-polisi Amerika korup yang masih aktif dan telah disogok oleh kartel Meksiko Sonora. Ted pun menjelaskan jika pihak kartel membayarnya untuk mendekati Kate dan mengorek informasi apa misi tim gabungan khusus sebenarnya. Ted juga berjanji akan memberitahu nama-nama polisi korup lainnya, asalkan putrinya yang masih kecil dilindungi dan nama baik mantan istrinya juga tidak disebarluaskan. Fuck! Okay! In a work camp in Missouri, kill Housley Corporal. I'm the one who decides whether your daughter get federal protection. Give me all the Kate yang masih agak shock berterima kasih ke Alejandro karena dia telah datang menyelamatkannya meskipun sebagai pancingan. Alejandro pun meminta Kate untuk beristirahat karena menurut informasi yang didapat, esok hari Manuel Diaz akan menemui bosnya Fausto di Meksiko, dan itulah kesempatan bagi mereka untuk mengetahui lokasinya lalu membunuh Fausto. Esok paginya di markas operasi kamar motel sudah berkumpul pasukan khusus CIA yang akan menyergap penyelundupan narkoboy malam itu. Terowongan rahasia berada di sebuah gurun yang ancar-ancarnya adalah seonggok mobil terbengkalai. Terowongan itu memiliki banyak cabang, yaitu jalan menuju ke Meksiko, jalan menuju ke Amerika, dan juga ada gudang narkoboy di dalamnya.
Kate dan Reggie diminta ikut ke dalam misi. Namun mereka bertanya-tanya kenapa harus terlibat dalam misi ini yang seharusnya hanya dilakukan oleh pasukan khusus CIA. Dengan belak-belakan, Matt pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka berdua hanya dimanfaatkan karena pasukan CIA-nya bisa beroperasi secara legal di wilayah perbatasan dengan melibatkan orang-orang dari Departemen Kehakiman. Yang mana seperti kalian tahu lur, Kate dan Reggie sudah dipindah tugaskan ke Departemen Kehakiman, ya kan? I told you it'd be useful. So that's it. That's why I'm here. Cause CIA can't operate domestic agency attached. Reggie pun meminta Kate untuk pergi dari sana karena sejak awal mereka hanya dimanfaatkan saja agar misi itu menjadi legal. Namun Kate ingin tetap ikut ke dalam misi karena dia yakin ada kejanggalan lain kenapa mereka selalu dilibatkan. Di lain sisi, paket-paket narkoboy dimasukkan ke dalam mobil seorang polisi korup Meksiko bernama Silvio, yang mana dia akan mengantarkannya melalui terowongan rahasia menuju Meksiko. Pasukan khusus CIA bersama Matt, Alejandro, Kate juga Reggie akhirnya sampai di gurun saat malam hari dengan persenjataan lengkap dan juga night vision. Kate dan Reggie diperingatkan agar tetap berada di belakang pasukan khusus serta jangan bertindak ceroboh. Perlahan-lahan pasukan khusus pun menyisiri area sekitar mobil terbengkalai dan ya akhirnya menemukan celah terowongan kecil yang dipakai untuk menyelundupkan narkoboy. Mereka semua pun mulai menelusuri terowongan dan membunuh anggota-anggota kartel yang berjaga. Sementara itu Silvio yang sudah berada di gudang penyimpanan terowongan segera mengeluarkan paket-paket narkoba tersebut dengan bantuan seorang anggota kartel. Namun tiba-tiba Alejandro datang langsung mengendor endas anggota tersebut dan menyandra Silvio. Tak lama kemudian Kate yang sedari tadi curiga dengan Alejandro pun datang. Namun Alejandro langsung menembak rompi Kate agar tidak menghalanginya. Seluruh musuh telah dibantai dan ketika pasukan khusus keluar dari terowongan, Kate pun langsung memukul Matt. Matt pun segera menekan endas Kate hingga dia tenang. Lalu Matt menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Bahwa dulu ada kartel dari Kolombia bernama Medellin yang memonopoli atau mengendalikan semua aspek perdagangan narkoboy. Dan saat itu perdagangan bisa lebih terkontrol, tertib, dan mampu dikendalikan oleh pihak Amerika. Akan tetapi sekarang kartel Sonora dari Meksiko milik Fausto semakin besar hingga bersaing dengan kartel Medellin dari Kolombia. Otomatis lur, dengan adanya persaingan, pihak Amerika akan susah mengontrol dan menertibkan dua kubu sekaligus, ya kan? Di lain sisi Alejandro adalah anggota dari kartel Kolombia. Dan tujuannya bukan hanya membantai pesaing yaitu kartel Sonora dari Meksiko, tapi juga membunuh bosnya yaitu Fausto beserta keluarganya. Sebagai bentuk balas dendam karena keluarga Alejandro dahulu juga dibunuh oleh Fausto. Mendengar fakta mengejutkan tersebut, Kate yang memang menjunjung tinggi kode etik berjanji akan mengungkapkannya ke semua orang. Namun dengan santainya Matt mengatakan jika perbuatan Kate adalah suatu kesalahan besar karena tindakan ini bukanlah keputusan Matt, bukanlah keputusan CIA, melainkan keputusan pejabat-pejabat negara atau mungkin orang-orang besar yang bahkan mereka tidak tahu siapa. Ngeri ya kan lur? Providing a measure of order that we could control. He works for the competition. Alejandro works for the Colombian cartel. What you saw up there was Alejandro working toward... I'm gonna tell everyone what you did. That would be a major mistake. Sementara itu Silvio diperintahkan untuk menyetir ke arah mobil Manuel Diaz yang pergerakannya masih dipantau oleh tim CIA dari satelit. Sampai akhirnya di suatu jalan tol yang sepi, mobil Silvio pun semakin dekat dengan mobil Manuel Diaz. Alejandro menyuruh Silvio untuk menyalakan sirine, menghentikan mobil Manuel Diaz, lalu meneriakinya dengan toa agar keluar dari mobil dan melempar pistol. Setelah itu Silvio diminta keluar dari mobil, berjalan mendekati Manuel Diaz, dan
tiba-tiba El carro. Bájate, cabrón. Que tire la pistola. Tira la pistola. Cualquier cosa, tus hijas morirán violadas. Selanjutnya Manuel Diaz dipaksa untuk pergi ke kediaman bosnya Fausto. Dan begitu sampai di rumah mewah Fausto, Alejandro pun langsung membunuh Manuel dan 3 penjaga sekaligus. Dengan sangat berhati-hati, Alejandro pun masuk ke dalam rumah dan membunuh satu persatu penjaga di sana. Sampai akhirnya Alejandro menemui Fausto yang sedang makan malam nikmat bersama istri dan kedua anaknya. Dengan tatapan yang begitu dingin, Alejandro menodongkan senjatanya dan meminta mereka sekeluarga untuk melanjutkan makan. Alejandro mengatakan jika hampir setiap malam Fausto membunuh banyak keluarga, tapi bisa-bisanya dia makan malam enak bersama keluarganya. Fausto pun menjawab, emang ente pikir orang-orang besar di atas ente yang mengutus ente ke sini tidak sama bejatnya, tidak sama busuknya? Namun Alejandro tidak menggubris perkataannya. Terlihat raut wajah istri dan kedua anaknya yang begitu tegang ketakutan. Dan keesokan paginya, Kate yang sedang nyebat santai di balkon rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Alejandro yang menodongkan pistol. Kate ketakutan karena bisa saja dia dibunuh agar tidak melaporkan apa yang sebenarnya terjadi ke publik. Namun tujuan Alejandro ke sana, Lur, adalah untuk meminta tanda tangan Kate di sebuah surat, yang mana surat tersebut menjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh Alejandro, Matt, dan kawan-kawan dilakukan sesuai prosedur dan legal. Ya, Kate yang telah menjadi bagian Departemen Kehakiman hanyalah seonggok tikus yang dimanfaatkan demi mengembalikan monopoli kartel dari Kolombia, juga untuk membalaskan dendam dari Alejandro. Awalnya Kate tidak mau menandatanganinya. Dia pun menangis karena harus terlibat dalam konspirasi besar yang melanggar kode etik. Namun Alejandro langsung menodongkan pistolnya dan dengan terpaksa Kate pun menandatanganinya. Sebelum pergi, Alejandro menyarankan agar Kate pindah ke kota kecil di mana hukum masih berlaku. Karena wilayah mereka yang sekarang hanya pantas ditinggali oleh serigala dan Kate tidak akan bisa bertahan. Kate yang masih memendam emosinya pun berencana menembak Alejandro dari balkonnya. Namun dia tidak sanggup menarik pelatuknya. Karena Kate tahu dia akan mengalami masalah besar jika membunuh Alejandro. Bukan hanya berhadapan dengan kartel Kolombia, tapi mungkin dari pemerintah Amerika atau orang-orang besar Amerika yang memiliki kepentingan. Kate pun sadar bahwa prinsip kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang diutamakannya tidak akan bisa merubah sistem busuk yang sudah berjalan. Apalagi Kate hanya seorang diri. Di akhir film terlihat istri Silvio, si polisi korup, yang melihat putranya bermain bola. Pertandingan pun sempat terhenti karena terdengar suara tembakan di kejauhan. Namun permainan kembali dilanjutkan karena situasi seperti itu sudah biasa mereka dengar dan alami. Buyar, keren ya kan film ini, dialognya, penggambarannya, dan aktingnya mahal banget lur. Psikologisnya berasa sih. Begitulah dunia kita tercinta ini lur, banyak konspirasi dan banyak yang dikorbankan demi kepentingan yang tergantung sudut pandang masing-masing lur. Dan pasti ada pro kontra. Contohnya lah kayak pembubaran lokalisasi misalnya, bagus nggak? Belum tentu. Karena penyakitnya malah nyebar dan pemerintah susah ngawasinya lur. Mending mana jadinya? Tapi yang perlu kita pahami, suka nggak suka kita hidup di dunia yang seperti itu. Mungkin ada satu titik kita akan mengalami hal yang sama seperti Kate lur. Terpaksa karena keadaan. Tapi jangan sampai itu melunturkan iman dan prinsipmu lur. Assalamualaikum.